Awalnya semua baik-baik saja. Seorang pria bernama Kuan baru saja menjemput putrinya sepulang sekolah. Mereka berdua tiba di sebuah toko pakaian. Kuan lalu memarkirkan mobilnya, namun tak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Ia lalu turun dari mobil, namun sebuah ledakan dahsyat langsung menghancurkan tempat itu. Seketika Kuan langsung terhempas dari lokasi ledakan. Selang waktu kemudian, para petugas medis mulai datang dan menyelamatkan beberapa korban yang terluka. Namun di sisi lain, seorang wartawan terfokus pada seorang parubaya yang sedang memeluk putrinya yang telah tewas. Seluruh keluarga Kuan telah tiada, putrinya yang merupakan harta paling berharga baginya, kini telah tiada. Kuan hidup dalam kehampaan. Keesokan harinya, ia mendatangi kantor polisi, berniat menanyakan pelaku pengeboman itu. Kuan juga menyogok petinggi polisi itu untuk mengetahui siapa pelakunya. Namun polisi itu menjawab, kami tidak tahu. Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengejar pelaku tersebut. Setiba di rumah, Kuan melihat sebuah berita bahwa dalam pengeboman itu adalah kelompok Ira. Dalam wawancara itu, ia melihat seorang petinggi ban yang bernama Lam, yang merupakan mantan anggota Ira. Dan ledakan tempo hari terjadi tepat di depan perusahaannya. Tak butuh waktu lama, Kuan lalu menelpon perusahaan Lam, ia kemudian menanyakan siapa pelaku pengeboman itu. Namun Lam juga tak mengetahui pelakunya, dengan nada tinggi ia berkata, kami tidak bekerja sama dengan kelompok teroris. Namun di sisi lain masih tak percaya dengan Lam. Sebagai mantan anggota Ira, pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Keesokan harinya, Kuan datang ke kantor Lam, kembali menanyakan keterkaitannya dengan Ira, namun ia menjawab, aku memang berasal dari Ira dan aku sangat menentang kekerasan. Itu bukan berarti aku ada keterkaitannya dalam pengeboman itu. Tak puas dengan jawaban Lam, dengan nada lembut Kuan berkata, kau pasti akan berubah pikiran. Kuan lalu keluar dari ruangan, dan menuju ke toilet sembari membawa kantong kresek. Ia lalu mengeluarkan beberapa botol, benang dan sebungkus rokok. Mengikat beberapa botol lalu menggantungnya. Dan tak lupa juga, ia menempelkan beberapa korek kayu di botol tersebut. Setelah itu ia dengan santai berjalan keluar. Dan beberapa saat kemudian sebuah ledakan dahsyat terjadi di kantor Lam. Saat pagi hari, Lam dikejutkan dengan salah satu anak buahnya yang terluka parah. Pria kaos hitam menyadari ini pasti ulah Kuan. Di sisi rumah ada sebuah hutan. Ia yakin bahwa di hutan itu pasti tempat persembunyian Kuan. Dengan bersenjata lengkap, para anak buah Lam langsung memasuki hutan itu. Namun tanpa mereka sadari, Kuan sudah mempersiapkan beberapa jebakan untuk mereka. Di balik layar komputernya, Lam mulai mencari informasi tentang Kuan. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa dalam sebuah dokumen rahasia tercatat bahwa Kuan adalah mantan pasukan angkatan bersenjata AS. Ia adalah salah satu pasukan terlatih yang sangat mematikan. Selang waktu berjalan, Lam bangkit dari kursi komputernya. Ia memanggil anjingnya yang bernama Charlie. Namun Charlie tak bergerak sedikit pun. Setelah dicek, ternyata Charlie sudah mati. Lam lalu membuka laci, namun mendapati pistolnya telah hilang. Ia lalu berbalik ke belakang, namun tak disangka Kuan sudah menunggunya sembari memegang pistol yang tepat mengarah ke wajah Lam.